Itu aja sih. Karena itu juga di masalah pekerjaan ya pekerjaan, begitu ya Mas Rian ya, tapi di Oke. Ini tadi sudah diklarifikasi Tribuners oleh Mas Rian terkait yang dibilang awalnya 2 miliar itu ya Mas Rian ya. Tapi di statement itu juga Bapak juga sempat menyinggung soal kegiatan Mas Rian seperti main games dan sebagainya. Itu tanggapan Mas Rian seperti apa? Mas Rian Mahendra ini entah kalian percaya atau tidak. Saya ini nengguk alkohol nggak pernah. Saya nyentuh narkoba nggak pernah. Bahkan sampai detik ini saya nggak pernah yang namanya nginjekin kaki saya di karaokean di mana-mana, di tempat-tempat ya seperti itulah. Main game itu kan main game HP kalau saya lagi di perjalanan kemana-mana, entah main Candy Crush atau main game RPG di HP segala macam. Ya ini memang bapak nggak suka gitu, dalam artian kadang kalau dia lagi ngeliatin aku lagi nongkrong di kantor apa gimana, lagi ada kerjaan, bukan berarti aku nggak kerja, mungkin aku lagi istirahat. Aku lagi sambil mainan game HP, entah Mobile Legends atau apa. Ya ini yang dimaksud main game. Itu bapak nggak suka, ya sudah. Ya terus kenapa gitu? Apa salahnya gitu? Kan saya cuma lagi mengistirahatkan otak saya dan mengisi kekosongan. Karena kepala saya ini kalau saya nggak ada pengalian, ya mikirin kerjaan terus, jadi saya juga butuh refreshing. Toh refreshing saya kan cuma main game gitu, bukan main dadu, main slot, main apa namanya, main yang nggak jelas lah, nggak jelas. Cuma main game aja boy, sama kayak kalian lah kalau lagi di rumah main Mobile Legends, main apa. Iya betul. Bahkan kalau Candy Crush, ya Candy Crush aja gitu ya, Mas Rian ya. Itu saya lakukan kalau saya lagi jenuh suntuk di mobil perjalanan atau lagi pengen ngosongin pikiran sejenak di kantor. Emangnya kalian selama ini kumpul sama aku di lapangan pernah ngeliat Rian Mahendra jalan sambil main game mulu gitu. Ketabrak bis gue boy, orang hidup gue di jalan. Oke. Mas Rian, di statement dari Bapak sudah pasti Bapak sebagai orang terdekat begitu ya dari Mas Rian dan mengeluarkan statement seperti itu dengan masalah yang sebenarnya sudah lampau 6 tahun berlalu. Kalau Mas Rian bisa menjelaskan sebenarnya trigger utamanya ada tidak sih Mas? Atau karena Mas Rian membuat klarifikasi itu murni dari situ saja? Kalau tanya masalah pemecatan saya sebenarnya masalahnya apa? Ini akan menyangkut marwah banyak orang juga dan akan membuka aib banyak orang termasuk aib diri saya sendiri. Saya kasih tahu jenengan nih. Salah satu dosa yang gak akan diampunin sama Allah itu dosa yang sudah Allah tutupi, aib kalian yang sudah Allah tutupi, terus kalian sengaja umbar-umbar ke orang. Itu Allah nggak mengampuni. Makanya andai kata mereka mau bikin pernyataan silakan dari pihak mereka saja. Kok seandainya ada ulama mungkin ulama nasional yang mau nanggung ya dosa saya akibat klarifikasi saya yang menyebabkan timbulnya aib yang ada di keluarga saya atau di marwah keluarga saya, marwah kehormatan bapak atau siapapun yang ada di dalamnya. Kalau ada ulama yang berani nanggung dosa itu, saya akan ceritakan dan saya tunjukkan semua bukti. Saya ceritakan dari awal, dari A sampai Z, termasuk bukti-bukti yang saya miliki. Tapi selaginya nggak ada yang berani, ya maaf, silakan kalian hujat Rian Mahendra aja nggak apa-apa. Saya hanya akan terlihat buruk di mata kalian, bukan di mata Allah. Itu aja. Oke. Setelah pemecatan begitu Mas Rian di 22 Juni. Artinya Mas Rian kan juga bekerja dengan banyak tim, ada banyak orang yang mungkin bekerja sama dengan Mas Rian. Ketika memang teman-teman dari PH Haryanto sendiri, ketika Mas Rian sudah resmi untuk tidak bergabung lagi, apa respon mereka Mas? Kalau aku nanya ntar aku jualan kecap. Gimana kalau sampai ntar pas pulang mampir ke garasi atau mampir kemana, tapi mukanya di blur ya tolong ya. Karena kalau ada supir kesini aja udah langsung ada yang neror pengen dipecat segala macem main. Makanya ntar kalau sampean tanya kru di jalan atau gimana atau tanya agen, tapi tolong muka mereka blur biar selamat ya. Tanya gimana rasanya setelah Mas Rian nggak ada atau segala macam. Aku nggak membanding-bandingkan manajemen yang sekarang dengan manajemen yang dulu. Mungkin keluhan dari mereka atau apa bisa diterima oleh Bapak Direktur Operasional yang baru sebagai bahan untuk memajukan perusahaan, memperbaiki kekurangan-kekurangan perusahaan saat ini supaya PH Haryanto ini tetap berjalan dengan baik ke depannya dan tetap semakin berkembang dengan baik ke depannya. Oke. Tapi tidak ada yang kemudian langsung curhat atau mendatangi Mas Rian gitu setelah insiden? Oh, banyak. Banyak. Tapi ya itu tadi demi keselamatan mereka karena mereka juga masih butuh kerjaan. Sebaiknya hal itu nggak saya ungkap dan nggak saya kasih tahu. Oke, itu bagian dari cerita pribadi mereka ke Mas Rian ya? Saya cuma sifatnya kan mereka selama ini nganggap saya kakak.
Saya nganggap mereka selama ini ya kakak, ya adik, ya kan, ya saudara seperjuangan. Jadi buat saya wajar kalau mereka itu punya kesulitan dan mereka masih berkeluh kesah sama saya. Karena sifat saya akan tetap memotivasi mereka dan memberikan mereka saran terbaik bagi kedua belah pihak, ya kan? Karena perusahaan itu punya sudut pandang. Bukan berarti sudut pandang itu harus salah di mata karyawan, nggak bisa. Karena perusahaan itu memikirkan orang banyak. Betul. Ya kan? Sedangkan karyawan, kalau mereka berkeluh kesah atau mereka punya suatu masalah, otomatis itu hanya akan mewakili diri mereka sendiri. Belum tentu mewakili karyawan yang lain. Nah, sifat tengah-tengah inilah, jembatan inilah di mana saya berusaha ada saat itu selama ini. Menjembatani antara karyawan, rekan-rekan kerja saya dengan perusahaan. Supaya bagaimana cara, oh ya ketemu nih win-win solution, oh ya give and take lah, ada yang kita kasih, ada yang kita minta. Oke. Mas Rian, maaf kalau boleh disinggung. Ini Mas Rian kan dulunya manajer operasional begitu ya, itu kan cukup dekat dengan teman-teman di bisnisnya. Kalau Bapak sendiri memang juga terjun untuk mengarahkan teman-teman atau memang hanya di atas saja? Orang melihat Rian Mahendra kan berarti mereka juga melihat sosok Bapak Haji Haryanto. Nggak mungkin bisa saya keluar atau lepas dari sosok beliau. Walaupun yang menangani yang menangani rekan-rekan kerja saya itu saya langsung, tetap aja di belakang saya itu ada figur seorang ayah, ada figur seorang pimpinan. Mereka nggak akan ngedengerin omongan Rian Mahendra mungkin kalau mereka nggak sadar, oh ya di belakang Mas Rian ini siapa. Kalau sampean tanyanya ada pengaruh Pak Haji apa enggak, ya pasti ada. Kan ini perusahaan beliau. Tapi beliau mempercayakan kepada saya dan rekan-rekan percaya sama saya. Jadi keberhasilan kita adalah kebanggaan untuk Bapak Haji Haryanto. Oke. Mas Rian, ini banyak juga pasti yang akan tanya. Tapi ini boleh dijawab atau boleh tidak. Setelah tidak lagi bersama dengan yang sebelumnya begitu ya, apa aktivitas yang akan dijalani oleh Mas Rian setelah ini? Saya berusaha nyari kerja, Mbak. Alhamdulillah kemarin sejak video itu keluar, video klarifikasi saya keluar. Jadi setelah video klarifikasi saya kemarin, kalau saya udah nggak kerja lagi, alhamdulillah ya, jadi ada sedikit banyak maksudnya peluang, opportunity bahasa Inggrisnya. Opportunities, ya, kesempatan. Ada banyak peluang, kesempatan. Ya saya bisa memulai langkah baru di langit yang baru dengan lembaran hidup baru. Ya insya Allah lah, buat saya sih ini hadiah ya, hadiah dari Allah buat saya. Hadiah dari Allah buat saya. Kenapa kok saya bilang begitu? Ya mungkin ini cara Allah selama ini dan hadiah dari saya atas bakti saya sama orang tua saya, pengabdian saya di perusahaan ya, kalau pengabdian anak sama bapak seumur hidup lah. Iya betul. Di perusahaan selama 19 tahun dengan ketulusan saya dikasih hadiah sama Allah sebuah kesempatan saya supaya saya bisa mensejahterakan diri saya sendiri, mensejahterakan keluarga saya, mensejahterakan rekan-rekan kerja saya semua. Jadi buat saya ini benernya aslinya ya gift, Mbak. Cuman yang bikin gift ini atau anugerah dari Allah ini, hadiah dari Allah ini agak sedikit ternodai ya mulut-mulut kalian itu yang selama ini berusaha merusak hubungan rumah tangga, merusak hubungan saya sama ayah saya, sama bapak sama keluarga. Oke, jadi terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.